Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua tentunya. Luar biasa sekali. Dan ternyata sama-sama kita hormati dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Pusat, Bapak Dr. Firman Vena Yaksa. Selamat datang Bapak di Kota Lubuk Linggau tentunya. Bapak boleh berdiri untuk kita semua di siang hari ini. Dan ini dia, boleh kita sapa bersama dengan tepuk tangannya meriah. Luar biasa sekali. Dan ini adalah tamu kehormatan kita di siang hari ini tentunya. Dan tentunya sama-sama kita hormati juga Direktur Beni Institute sekaligus Ketua Kampung Literasi Lubuk Linggau 2017. Dan ternyata sama-sama kita banggakan hadirin tamu undangan semua di siang hari ini. Dan ternyata selamat datang dalam acara peluncuran dan bincang buku cerita-cerita hari Ahad antologi karya Beni Institute Working Class angkatan pertama. Sebagaimana kita ketahui tentunya mungkin kalian sudah pada lihat ya di YouTube kita, bahwasanya di tahun 2017 Beni Institute diberikan kepercayaan tentunya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Kampung Literasi Lubuk Linggau 2017. Boleh tepuk tangan untuk kita semua tentunya. Bangga menjadi Kota Lubuk Linggau, bangga menjadi warga Kota Lubuk Linggau tentunya, karena Lubuk Linggau satu-satunya daerah di Sumatera Selatan yang diberikan kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentunya untuk menyelenggarakan tentunya Kampung Literasi 2017. Kita adalah saksi atas peluncuran dan juga bincang buku cerita-cerita hari Ahad, dan ini merupakan salah satu antologi dari Beni Institute Working Class. Dan baiklah saja tentunya kita sambut dan juga tentunya kami berikan kesempatan untuk Beni Arnas untuk memberikan sambutannya mewakili dari Direktur Beni Institute Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang saya hormati kepada Bapak Dr. Firman Vena Yaksa, Ketua Umum Forum Taman Bacaan Republik Indonesia. Terima kasih telah bersedia hadir ke Lubuk Linggau, dan ini merupakan kunjungan pertama beliau. Tapi sebelum menjadi Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat, selagi beliau masih rakyat jelata serta orang biasa, kita sudah berkenalan ya Bang Firman. Dan juga yang saya hormati kepada Bapak Kades dari Pancabukti. Bapak Kades Pancabukti ini menjadi penting, Desa Pancabukti ini menjadi sesuatu yang sangat impress atau berkesan bagi saya. Anda akan tahu ketika di malam hari nanti. Bapak Kades Pancabukti boleh berdiri sebentar dong? Iya, oke. Yang mau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Iya. Jadi Desa Pancamukti di Bengkulu Tengah itu desanya semuanya Jawa, cuma ternyata kepala desanya orang Pagar Alam. Anda boleh tepuk tangan lagi kalau ini, jangan ragu-ragu ya. Oke, dan juga yang saya hormati di sini kepada keempat pembicara, kepada ketiga pembicara dan satu moderator yang telah hadir. Mereka adalah orang-orang luar biasa di Kota Lubuk Linggau, bahkan bisa berbicara di tingkat nasional. Kepada Bapak Denny Nofriansah, boleh berdiri Bapak Denny Nofriansah. Beliau adalah esais yang telah menghasilkan begitu banyak buku non-fiksi, di mana beberapa bukunya juga diterbitkan oleh Beni Institute. Dia baru saja landing dari Jakarta tadi pagi ya Pak ya? Ya, selanjutnya Bang Denny Ketip, boleh Bang Denny Ketip berdiri? Ya, Bang Denny Ketip ini adalah sastrawan, dramawan, juga pemain teater ya. Kalau saya kan sastrawan, dramawan, banyak banget lah gitu, merangkap segala-galanya. Selanjutnya kepada ini Ketua Forum Lingkar Pena Lubuk Linggau 2012-2013. Dan pada tahun 2012 dia mewakili salah satu wakil Indonesia di Majelis Sastra Asia Tenggara, Ibu Elida Nur Habibah. Boleh dong berdiri sebentar Ibu? Iya. 2012 dia juga menjadi juara pertama di Kota Lubuk Linggau ya. Selanjutnya ini pembicara satu lagi yaitu dari pembaca. Beliau sudah saya anggap seperti ayunda saya sendiri dan selalu mensupport semua kegiatan literasi. Punya banyak sekali aktivitas di bidang bisnis. Nanti akan diperkenalkan lebih jauh Pak. Anda akan tahu bagaimana dia membantu di Beni Institute pada saat malam hari nanti tentunya. Mohon berdiri kepada yang terhormat Ayunda Susilawati Samsir. Iya, terima kasih.
atas kehadirannya. Dan juga ada di belakang, kami mohon untuk maju ke depan kepada Bapak Budi Santoso. Tolong dong Pak Panitia, Bang Budinya ke depan Bang Budi. Ya, ini acara ini batal Bang kalau Abang Budi tidak duduk di depan ya. Ya. Bang Budi ini adalah pemimpin redaksi harian pagi Linggau Pos, koran dengan oplah paling besar selubuk Linggau, Muratara Musirawas ya. Luar biasa. Terima kasih Bang Budi atas kehadirannya. Siapa lagi nih, saya takut Alpa. Dan tentu saja ini ada rombongan Pancamukti 10 orang, mereka bersedia datang, sengaja datang untuk menonton pementasan pada malam hari nanti. Jadi Anda anak-anak acting class jangan asal mentas ya. Dan juga tentu saja yang saya hormati dan saya sayangi kepada para peserta didik Linggau Writing Class dan Beni Institute Writing Class dan Beni Institute Acting Class yang telah sampai di garis finish. 185 writing class dan yang terseleksi sampai akhirnya berada di buku ini hanya 28. Bayangkan begitu berat mereka, kompetisinya begitu ketat, dan juga acting class dari 80 dan akhirnya mereka yang lulus sampai di akhir cuma 17 orang. Saya yang paling inti sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan para sponsor kami, yaitu kepada PT Armetarika Perdana Cabang Kota Lubuk Linggau, Toko Busana Pasti Murah, Rumah Makan Kuyung Kope, Properti Sriwijaya 22, Social Media Partner Linggau Up, apa lagi ya? Saya terlupa satu lagi. Ya, kepada Official Media Partner Ayu Ngelong Linggau, dan juga Harian Pagi Linggau Pos yang Harian Pagi Linggau Pos, walaupun saya tidak ngirim surat permohonan sponsor, saya tempel aja sebagai sponsor ya. Pokoknya pasti Harian Pagi Linggau Pos selalu mensupport kegiatan-kegiatan literasi di Kota Lubuk Linggau. Terima kasih kepada para sponsor yang telah membantu kami, yang telah memberikan luar biasa perhatian serta dedikasi sehingga membuat Beni Institute Beni Institute tahun 2017 ini memasuki tahun kita berdiri 2011, berarti tahun ke-8-nya. Serta kita masih bisa terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga kita bisa terus membuat kerja kebudayaan ini akan langgeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Replika dari buku Cerita Hari Arihat tentunya diberikan kepada Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Pusat, Bapak Dr. Firman Vinayaksa. Dan boleh agak ke tengah sedikit Bapak dan juga Ibu. Oke, agak ke tengah sedikit, luar biasa sekali. Dan boleh tepuk tangan dong yang meriah untuk kita semua. Dan luar biasa sekali tentunya pada hari ini telah diluncurkan buku Cerita-cerita Hari Ahad tentunya merupakan hasil karya dari antologi tentunya dari Beni Institute Writing Class angkatan pertama 2017. Baik, kami persilakan untuk Ibu Dujayanti dan juga Bapak, kami persilakan, terima kasih banyak tentunya. Dan tentunya baik teman-teman sekalian dan rekan-rekan sekalian, sudah tidak sabar rasanya ya untuk melakukan bincang buku tentunya. Dan untuk itu untuk itu langsung saja kita akan melaksanakan bincang buku. Tentunya untuk bincang buku ini saya akan panggilkan seorang moderator esais terkemuka tentu di Kota Lubuk Linggau. Ada Bang Denny Nofriansa. Boleh bergabung bersama kita Bang Denny. Dan tentunya Bang Denny ini nantinya akan memimpin acara bincang buku ini sendiri. Dan mikrofon akan diserahkan pada Bang Denny. Silakan Bang Denny. Beberapa pembicara atau pembahas yang akan membahas mengenai buku Cerita-cerita Hari Ahad. Kita tampilkan Mas Denny Ketip. Beliau adalah seorang cekpenis, kemudian penulis puisi. Beliau lahir dalam lingkungan literasi yang sangat kental di kota Jogja, dan saat ini beliau aktif di Kota Lubuk Linggau. Dan sudah banyak sekali cekpen atau puisi yang beliau tulis bisa kita baca di blog, dan saat ini beliau itu aktif di komunitas penulis Katolik di Gatias, itu komunitas penulis secara online. Kemudian selanjutnya kami panggilkan Ketua Forum Lingkar Pena 2012-2013, Ibu Elida Nur Habibah. Beliau juga sudah banyak cekpennya, kemudian puisinya sudah banyak, bisa kita lihat jejaknya di
internet, kemudian beliau juga pernah menjadi peserta di manajemen majelis penulis di Asia Tenggara. Kepada Ibu kami mohon berkenan untuk ke depan. Kemudian terakhir kami persilakan kepada pembaca. Jadi menulis itu mestinya adalah menulis dengan hati. Ketika kita menulis dengan hati, maka akan sampai juga maknanya ke hati pembaca. Di sini ada pembaca yang mewakili hati kita semua. Bagaimana dia nanti membaca ini dalam konteks masyarakat awam yang membaca tentang cerpen, kami panggil Ayunda kami Susilawati untuk hadir ke depan. Terima kasih. Saya izin sambil duduk ya. Sebelum kita bincang-bincang buku, saya ingin bertanya dulu, apakah semua yang di sini sudah memiliki bukunya? Sudah ya? Bang Ben, saya tadi lihat, Bung Benny, saya tadi lihat bahwa dari 185 peserta, setelah melalui 12 kali tatap muka, 28 penulis inilah yang tahan banting dan tiba hingga titik akhir. Saya sangat salut kepada adik-adik, kepada ibu-ibu, kemudian yang telah menulis di dalam sini. Ada hal yang saya pahami, bahwa yang mampu melahirkan buku ini, yang nantinya akan mampu menjadi orang hebat, kata menurut teori Charles Darwin, itu bukanlah yang terkuat atau yang terhebat. Yang mampu bertahan itu adalah yang adaptif. Artinya mereka yang mampu bertahan di dalam penulisan buku ini adalah mereka yang adaptif, yang mampu menyesuaikan, tidak hanya tentang teknik penulisan yang baik, tetapi juga tentang ketelatenan, tentang hati, tentang minat, tentang kerja keras, dan hal-hal lain, sehingga muncullah cerita-cerita hari Ahad ini. Nah, selanjutnya mungkin lebih menghangatkan lagi bincang buku ini, kami langsung persilakan saja. Untuk yang pertama itu dari Ibu Elida dan Habibah. Jadi gimana pendapatnya tentang buku ini, mulai dari misalnya ulasan umum, misalnya cover, kemudian cerita-cerita yang ada di dalam buku ini. Silakan kepada Ibu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Firman. Dan salam kenal juga buat seluruh adik-adik dalam buku BWC. Ya, jadi sudah lama sekali saya tidak melihat perkembangan dari kepenulisan itu sendiri. Pada akhirnya saya ditodong untuk membedah buku Benny Institute Writing Class. Dan surprise sekali saya ketika melihat di dalamnya ada 28 karya, bisa disebut ada cerpennya, puisinya, terus fitur, esais, ada juga dongeng, cerita rakyat di dalamnya. Jadi saya menamai buku BWC ini Loker Bineka BWC, Benny Institute Writing Class. Jadi saking beraneka ragamnya saya buat bineka. Bisa dilihat di makalah yang sudah saya buat, karena sudah 2 minggu yang lalu sudah saya rampungkan membaca buku ini, dan luar biasa sekali. Beberapa mungkin 2-3 kali, belum sering saya menjadi juri kepenulisan. Baru akhir-akhir tahun 2014, 2015, 2016 menjadi juri kepenulisan. Tapi jauh dari daerah Lubuk Linggau. Saat ini saya berkecimpung di daerah Musirawas. Dan kegiatan menulis di sana rata-rata dari anak SMA, anak SMA, SMA Negeri Tugu Mulyo, dan beberapa SMA Imbas. Kalau di sana disebut kegiatan SMA rujukan, seperti itu. Nah, jadi di dalamnya ada kegiatan menulis juga.
Nah, di dalamnya saya melihat anak-anak menulis karena di Musirawas belum ada sama sekali kegiatan menulis. Namun di Kota Lubuk Linggau, mungkin saya belum pernah menjadi juri. Saat di Musirawas saya menjadi juri, saya baca ke kualitas tulisan anak-anak itu masih sangat kurang sekali. Namun terakhir saya membaca karya yang ada di cerita-cerita hari Ahad ini, surprise sekali ceritanya lebih jauh lumayan dibandingkan anak-anak di Musirawas seperti itu. Jadi sangat berfungsi sekali adanya Beni Institute Writing Class, lanjutan dari Linggau Writing Class ya, kalau tidak salah. Banyak sekali cerita yang saya suka di dalam cerita ini, sudah saya rangkum menjadi satu. Yang paling utama yang saya suka itu cerita Remember di sini judulnya. Karena di sini cikal bakal dari cerita bisa dikatakan apa ya, saya tulis di sini. Mana ini? Cerita yang seperti di film Hollywood seperti itu ya. Iya, mana penulisnya itu? Mana penulisnya? Mungkin saya lebih suka ending akhirnya itu, Dek. Kan dia ini menceritakan tentang seseorang yang cinta dengan seseorang tapi dia ada dendam. Kalau endingnya mungkin ditulis di antara cinta dan dendam mungkin lebih keren seperti itu. Tapi ini dari hasil tulisannya sudah lumayan baik dibanding di sini saya tuliskan bahwa banyak pada saat memberikan materi literasi bangsa Indonesia itu yang saya baca ada di urutan ke-64 dari 65. Jadi kelas-kelas menulis yang ada di Indonesia ini sangat perlu agar bangsa Indonesia bisa naik ke rating tingkat dari 64 seperti itu. Dan selanjutnya dari cerita Penantian Mak Salma. Cerita ini menceritakan kisah seorang ibu yang ditinggal oleh anaknya. Dari seluruh adik-adik di sini yang penulis dari BWC ini sudah membaca belum sebuku itu? Belum, karena baru launching ya. Ya, jadi belum baca. Rahasia. Jadi menceritakan ceritanya rasanya tidak adil dong kalau misalnya rahasia, karena kan belum membaca sama sekali seperti itu. Kalau misalnya saya ceritakan, jadi tidak mendapatkan hal-hal surprise yang di dalam buku tersebut. Banyak di sini saya tuliskan, mungkin bisa dibaca dari adik-adik sekalian dan juga dari peserta-peserta ya, karena di sini usianya dari mulai 10 sampai 60 tahun, saya rasa adik-adik rasanya tidak pas. Rekan-rekan sekalian seperti itu. Dan lagi di sini saya juga bahas dari segi cover ya, dari segi cover cocok sepertinya dengan cerita-cerita hari-hari Ahad, karena ada jembatan dari kepenulisan literasi, lalu ada kumpulan ya, maksudnya kumpulan dari sebuah organisasi, ada gambar pria dan wanita. Di sini saya tuliskan saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk menjadikan tulisan sebagai wadah mencapai bulan. Bagus di sini covernya, pas dengan tulisan yang ada di dalamnya. Ya, saya rasa sampai di sini terlebih dulu. Banyak sekali yang ingin yang sudah saya tuangkan di dalam makalah ini. Nanti boleh dibacalah untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk pembahas kita. Sebelum ke pembahas selanjutnya, Mas Denny Ketip, saya melihat bahwa bermacam cerita-cerita di dalam hari Ahad ini dikumpulkan menjadi sebuah buku. Tidak hanya cerita pendek, tetapi juga ada puisi di sini. Nah, kemudian karakter atau misalnya latar belakang penulisnya juga beragam. Ada yang anak SD, kemudian ada yang misalnya sudah dewasa, ada yang remaja, yang tentunya juga mempengaruhi faktor kepenulisan di dalam sini.
saya ingin menanyakan dengan Mas Denny Ketip. Menurut Mas Denny, di dalam buku ini apakah ada salah satu cerita yang menurut Mas Denny Ketip itu sangat berkesan di samping ulasan umum mengenai buku cerita-cerita hari Ahad? Kepada Mas Denny kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sudah sore. Oke, biar nggak ngantuk, harusnya kopi. Iya, kode. Nyanyian kode. Jadi, terima kasih Mas. Mungkin ini dikumpulkan mungkin berdasarkan karakter dari kepenulisan teman-teman. Saya membaca seperti itu. Ada yang kenapa? Ada yang puisi, ada yang esai, ada yang cerpen dan sebagainya. Ya mungkin karya kepenulisan itu banyak sekali ya. Teman-teman sudah tahu. Itulah yang mungkin beberapa yang dipahami oleh teman-teman. Oke, aku ngambil yang ini, aku ambil buah jeruk, aku ambil nanas dan sebagainya. Nah, terus kemudian dari yang mungkin sama dengan teman-teman yang lainnya atau beberapa, mungkin ada yang sudah membaca atau belum. Saya sama tertarik dengan Remember. Kenapa saya tertarik di situ? Ada sesuatu, kalau membaca ya dari judul dari makalah saya, penulis nakal gitu ya. Jadi intinya dari apa yang saya tulis di sini, bagaimana caranya pembaca itu tidak bisa membaca atau setidaknya dipermainkan pola pikirnya dari konfliknya, ending dan sebagainya. Itu tantangan dari seorang penulis. Nah, saat membaca Remember, saya menemukan itu. Saya menemukan, saya awalnya, ini romantisme cowok cewek lah. Tapi kenapa kok ujung-ujungnya seperti itu? Oh, ternyata yang romantisme itu diarahkannya berbeda, dimainkannya berbeda. Orang mungkin berpikir, mungkin dari awal sudah membaca konfliknya, oh kamu pembunuh orang tuaku dan sebagainya, itu dikasih. Terus kemudian dimainkan dengan permasalahan konflik cinta dan sebagainya, kemudian dimainkan lagi dan terakhirnya berbeda lagi. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu kalau saya membaca dari beberapa ya. Mungkin saya jujur saya belum semuanya, mungkin 3/4 ke belakang ada yang saya ambil comot karena saya kondisi waktunya belum bisa full semua, tapi setengah lebih sudah saya baca, dan kemudian beberapa saya baca selintas, dia tidak detail, beberapa ada seperti itu Mas. Untuk saat ini saya menemukan Remember, tapi bukan berarti bahwa yang lainnya adalah karya yang karena tidak ada karya sastra yang baik atau tidak, karena semuanya kan dari produk dari penciptaan dari seseorang untuk menciptakan suatu karya itu jelas akan berbeda persepsinya dari sudut A, B, C dan dari sudut pandang atas, bawah dan sebagainya. Tapi mungkin dari sudut saya tipikal orang pembaca yang akhir-akhir ini menemukan dengan kalau saya bisa membaca endingnya kurang asik nih. Tapi kemudian mungkin ada orang lain pembaca yang tipikalnya berbeda. Ada yang kalau dibuat endingnya menjadi dramatis tidak suka, ada juga. Ada yang happy ending, ada juga. Tapi kan itu berbeda. Tapi kalau dari saya, dari segi permainan di sini, saya ketemu Remember. Itu aja Mas. Makasih. Silakan tepuk tangan untuk Mas Denny Ketip. Ya, terima kasih Mas atas ulasannya. Kami ucapkan selamat datang untuk yang baru datang. Kemudian bahwa apa yang kita tulis dengan hati mudah-mudahan akan sampai ke hati juga. Nah, ini yang kita ingin lihat, apakah memang pembaca dalam hal ini diwakili oleh Ayunda Susilawati dalam membaca ini menemukan pesan-pesan atau menemukan amanat yang ingin disampaikan cerita ini sampai tidak kepada pembaca. Apakah ada cerita yang ketika dibaca itu sambil menangis karena meresapinya, apakah ada yang misalnya sambil guling-guling saking memahami atau sangat merasakan karakter atau alur yang ada di cerita ini. Silakan kepada Ayunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik atau anak-anak ya. Tapi saya rasa saya awet muda adik-adik aja ya. Baiklah, adik-adik mohon maaf sebelumnya, mungkin apresiasi setinggi-tingginya buat Adinda Beni Arnas,
karena beliau itu sama saya seperti saudara. Apapun yang beliau kerjakan, saya bisa membantu, saya bantu. Dan apapun yang saya ingin kerjakan, saya selalu minta bantuan beliau. Jadi sebenarnya hari ini 4 hari yang lalu baru launching rumah makan Koyong Kope ya, Koyong Kope, dan sangat luar biasa. Masyarakat Lubuk Linggau ingin merasakan masakan kami. Itu ada namanya roti kemang ya Bang Beni, itu luar biasa juga. Jadi suara saya sampai serak-serak habis. Memang aslinya serak-serak basah, karena kecapean jadi serak-serak becek habis bener. Baiklah adik-adik, mungkin kemarin Beni Arnas meminta saya, yuk Susi jadi apa namanya tuh bedah buku bagian pembaca. Biasanya adik-adik 1 hari Beni kasih saya buku itu nggak sampai 1 jam langsung saya babat habis, langsung selesai. Tapi hari ini karena luar biasa capeknya, saya ingin merasakan bagaimana seorang kuliner. Jadi saya bangun jam 4 subuh, sholat, kemudian langsung belanja ke pasar pagi, kemudian langsung meracik sendiri masakan-masakannya. Jadi tidak sempat membaca buku ini. Nah, ternyata kemudian datang tamu istimewa langsung ke rumah makan Koyong Kope, merasakan roti kemang dan masakan-masakan khas dusun. Si Beni langsung, yuk langsung ikut ya. Yuk sudah, ayo sholat sebentar, ayo langsung ikut. Jadi ini belum saya baca, baru saya baca sebentar ini, duduk sebentar. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua, luar biasa. Sebenarnya cerita seperti ini yang paling Ayu suka. Ayu itu kalau baca buku, Ayu pengennya ada endingnya. Kalau beliau, Beni Arnas, setiap ngasih Ayu buku pasti gantung ceritanya, ya dak? Setuju kan? Gantung. Manola endingnya. Ini saya baca yang pertama dari Dwi Jayanti. Saya langsung ingin nangis. Saya langsung ingat orang tua saya langsung ingat. Ini kadang-kadang luar biasa. Ibu itu, untuk yang lain-lainnya juga, ibu itu adalah ibu kita. Suksesnya ibu, suksesnya kita, itu doa ibu kita. Jangan sampai, sekali-sekali adik-adik sekalian ya, tolong jangan sampai sekalipun tidak menghargai ibu kalian. Karena luar biasa, ibu itu doanya langsung dikabulkan adik-adik. Tepuk tangan dulu, saya langsung nangis ini. Jadi itu luar biasa, saya senang endingnya. Sampai si Mak Salma itu nggak tahu bahwa anaknya nggak mau ngajak beliau. Sampai beliau menutup mata, sampai ke pangkuan ilahi, beliau tidak tahu bahwa anaknya tidak jadi menjemput beliau ke kota. Itu luar biasa, endingnya ada. Tepuk tangan, saya ingin lihat Dwi Jayanti yang mana? Boleh berdiri, boleh di sini. Saya ingin duduk di depan Mbak Dwi Jayanti. Kemudian ada cerita yang sempat saya baca, itu Aisyah ya. Itu Bang Beri Harahap ya yang buat. Tepuk tangan dulu untuk Bang Beri Harahap. Luar biasa juga. Cuma 2 cerita ya, maaf. Yakin untuk kedepannya saya ini nggak sampai 1 jam biasanya melalap habis ini. Yakin saya baca semua, cuman baru 2 yang saya baca. Dan langsung memang saya ini orangnya melankolis. Kalau baca buku nangis, mewek, sedih. Memang itu karakter mungkin ya. Nah, kalau Bang Beri juga luar biasa. Ada endingnya tadi. Akhirnya saya bukan Aisyah ya, yang sesempurna Aisyah, yang bisa mengikhlaskan suaminya ke orang lain. Walaupun sangat cinta ya. Bang Beri begitu ya Bang Beri? Itu yang saya tangkap sebagai pembaca. Berarti Bang Beri Harahap membawa melankolis, akhirnya suaminya diberi istri, memiliki anak, kemudian si
isi ceritanya beliau satu kata ingin ke pengacara dan ingin berpisah walaupun cinta, sangat cinta. Itu memang ceritanya biasa ya Bang Benny, sering gitu kan. Sering sekali saya baca yang seperti itu di sinetron itu akhirnya banyak seperti itu. Terakhir film apa namanya? Ketika cinta apa? Bukan, surga yang tidak dirindukan, itu hampir mengikhlaskan istri suaminya menikah lagi sama istri yang pernah ditemukan karena beliau mau menutup mata. Cuman beda. Kalau ini beliau tidak sakit, cuman ada kekurangan. Kalau yang itu memang ketika beliau akan menutup mata. Siapa yang pernah nonton Surga yang Tidak Dirindukan? 1, 2. Saya nonton ya karena di sela-sela kesibukan saya sebagai pengusaha baju, ada toko Raja Murah, Pasti Murah, selebriti dan artis busana. Saya juga pecinta buku. Luar biasa, saya tuh mau baca buku, cuman itu. Tapi saya belum bisa merangkai kata-kata untuk menjadi penulis, Mbak Dwi. Jadi saya juga nanti pengenlah belajar dari Bang Benny Arnas bagaimana menulis ya. Saya ingin masuk kelas menulis ya Bang Benny, boleh kan? Nah, Adinda Benny juga boleh saya masuk kelas menulis. Boleh kan semua? Boleh ya. Nanti saya ingin ikut kelas menulis biar bisa menyampaikan ilmu-ilmu menulis, mengetahui ilmu-ilmu menulis, kemudian dituangkan dalam sebuah cerita. Mohon bantuan semuanya ya. Mungkin 2 kata cerita luar biasa, menulis tulisan-tulisan yang sedikit baru saya baca itu semua menyentuh hati saya sebagai seorang pembaca. Luar biasa. Tetaplah bermanfaat bagi yang lainnya, tetap menanamkan kebaikan. Allah akan membalas semua kebaikan kita. Itu kan Bang Benny selalu seperti itu, walaupun dalam tulisan Bang Benny tidak mengatakan seperti itu, tapi intinya berbalik seperti itu. Saya juga banyak belajar dari adik-adik semua yang memiliki semangat menulis, semangat belajar. Itu jangan ya Nak ya Dek ya, anak-anak ya. Ini suatu yang sangat bermanfaat bagi kalian. Kalau menulis, kelas menulis, sungguh saya apresiasi. Dan insya Allah kalau memang saya bisa bantu, insya Allah saya bantu sponsor, insya Allah. Mudah-mudahan kalau yang tulisannya melewati berbagai tahap ya Bang Denny sudah dibaca, sudah bisa pengennya buat buku, insya Allah saya juga bisa menjadi sponsornya ya, seperti ini ya. Ini kan, ini Armina Reka Perdana dan toko Pasti Murah di belakangnya. Saya tetap apresiasi setinggi-tingginya untuk para pemuda, para adik-adik semua yang berkualitas dan bermanfaat bagi banyak orang. Demikianlah saya sebagai pembaca, apa yang kurang yang saya sampaikan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayunda. Jadi Ayunda Susilawati ini sedikit dari banyak orang yang concern terhadap dunia literasi. Perlu sekali-sekali Mas Budi dimasukkan di Linggau Pos profilnya, tokonya. Ya, selanjutnya bahwa sebuah karya yang kita lihat saat ini seperti tadi yang disampaikan, ada Bang Berita dengan yang bukan Aisyahnya. Di situ pesannya, karakternya begitu kuat bahwa mungkin saja wanita itu merelakan
tetapi kemudian yang ada di dalam hatinya siapa yang tahu makna sebenarnya, dan kemudian dia menuntut perceraian padahal dia sangat mencintai. Kemudian ada yang remember tadi bermain dengan alur atau setting sedikit nakal di bagian akhir mungkin ya Mas Denny Ketip, jadi endingnya tidak mudah ditebak. Kemudian ada juga sedikit permainan di setting itu, dan yang membuat pembaca kita menangis tadi adalah Mak Salma, Ibu Dwi Jayanti. Nah ini kami mau tanya dulu Bu, jadi tidak mungkin suatu karya itu lahir begitu saja. Yang ingin kami tanyakan yang pertama itu, apa kesan dan pesan selama mengikuti Benny Institute Writing Class ini sehingga dapat menghasilkan sebuah karya, dan kebetulan diletakkan, saya nggak tahu ini kebetulan atau tidak, diletakkan di halaman pertama. Dan yang kedua itu, apa latar belakang yang memunculkan kelahiran cerpen Mak Salma? Apakah ini misalnya kejadian nyata dan lain sebagainya? Dan yang paling penting itu tadi, gimana pesan dan kesannya sehingga mampu melahirkan karya setelah ikut Benny Institute Writing Class. Terima kasih, kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi kesan-kesan selama saya mengikuti kelas di Benny Institute Writing Class sangat bermanfaat, karena biasanya kita belajar hanya dari teori, dari membaca buku itu sulit. Tapi kalau kita belajar langsung kita praktekkan dan mentornya adalah memang seorang penulis, tentunya apa yang pernah dilakukan oleh seorang penulis, ya di sini Bang Benny, begitu langsung ditularkan kepada kita karena memang sudah dipraktekkan, tentunya akan sangat mudah diserap dan diterapkan oleh pembelajar. Sama seperti yang memasak, kalau kita belajar dengan orang yang belum pernah memasak, hanya tahu teorinya saja, kalau pindang bumbunya ini dan ini, tapi belum pernah memasak, tentunya yang belajar pun akan sulit. Tapi kalau kita belajar benar-benar dengan ahlinya, tentunya akan sangat bermanfaat. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit kepada Bang Benny ya. Saya di sana dituliskan memang sekarang alhamdulillah aktif mengajar sebagai guru honorer di SMA Jayaloka. Saya ingin sekali ada, kebetulan saya juga mengambil program studi bahasa dan sastra, tapi rasanya kalau kita hanya mengandalkan bekal saat kuliah, itu sangat sedikit gitu. Nah, saya inginnya ada wadah yang isinya itu pendidik, tapi belajar lagi di Benny Institute yang benar-benar langsung ke prakteknya, sehingga nanti ketika bertemu dengan siswa bukan hanya menguasai teori saja dan sedikit keahlian, tetapi memang benar-benar kalau kita menulis diajari oleh penulis itu akan berbeda kesannya. Jadi acting dan juga menulis, saya rasa kalau memang Bang Benny bersedia membuatkan wadahnya, insya Allah banyak sekali nanti calon-calon atau guru-guru muda yang ikut bergabung Bang. Kemudian untuk apa yang mengilhami atau inspirasinya dari mana, jadi karena memang karya sastra dan pengarang dan kehidupan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Tentunya seperti pada awal saya mengikuti kelas, bahwa tulislah dulu apa yang kalian lihat, kalian dengar dan kalian rasakan sebagai pemula. Jadi memang itu semua sebenarnya ada juga dari kenyataannya, tapi dibumbui dengan imajinasi, sehingga sebenarnya saya ingin menyampaikan bagaimana yang hati saya rasakan ketika ada seorang ibu yang di hari tuanya ia sendirian, ya tidak tahu sampai kapan, dan sebenarnya ada anaknya, tapi ya mungkin dia tidak akan menghabiskan sisa usianya bersama keluarganya. Jadi sebenarnya ada kenyataannya dibumbui dengan imajinasi juga. Terima kasih. Tepuk tangan kepada Ibu Dwi Jayanti. Bung Benny waktu di kelas galak nggak Bu? Galak, ya. Ya itu apa namanya yang mengilhami kehadiran atau kelahiran Mak Salma. Nah sebelum saya kembali menanyakan ke beberapa pembicara, selamat datang saya ucapkan kepada Kades Pancamukti, kemudian yang terutama tadi saya sampaikan juga kepada Bang Firman. Sebelum kembali ke sini saya ingin mengetahui pendapat
Bang Firman dulu sebagai ketua umum nih, ketua umum Forum Taman Bacaan Republik Indonesia mengenai buku produk BNI Institute Writing Class ini. Dalam konteks pemula, bahwa karya-karya yang dihasilkan dan dijadikan buku ini seperti sudah kita lihat saat ini, apakah kedepannya ini memiliki masa depan, mengingat bahwa yang menulis ini juga ada yang menulis adalah anak SD yang masih memiliki banyak, mudah-mudahan banyak sisa usia untuk mengembangkan dirinya. Dan kemudian apakah BNI Institute Writing Class ini mampu mendorong gerakan literasi Indonesia yang saat ini sedang kita usahakan, bahwa masyarakat Indonesia, pemuda Indonesia haruslah pemuda yang senang membaca dan yang taat pada literasi. Kepada Bang Firman kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya sebetulnya ingin menjadi penikmat saja di diskusi ini ya, karena belum membaca bukunya. Tapi tadi paling tidak saya sudah membaca tulisan yang disampaikan oleh para narasumber, paling tidak ada gambaran begitu. Nah, terkait dengan buku ini sebetulnya saya mulai dari kampung literasi dulu ya. Saya mulai dari kampung literasi. Jadi kami ini sebetulnya organisasi yang lahir dari sebuah kegelisahan karena banyak sekali masyarakat yang belum bisa mengakses bahan bacaan. Saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya bahwa minat membaca masyarakat Indonesia itu rendah. Kenapa? Karena hampir setiap tempat kalau kita bawa buku, anak-anak terutama itu pasti datang gitu ya. Nah, artinya yang perlu diperbanyak dan disebar adalah semangat literasi itu. Nah, di Lubuk Linggau saya tahu persis ada seorang Beni Arnas yang kemudian membuat begitu banyak kegiatan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran sastra begitu ya. Dan saya kemudian merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan, saya bilang daripada memberikan bantuan kepada TBM yang mohon maaf kadang-kadang nggak jelas juga di lapangan begitu, saya merekomendasikan salah satunya Beni Arnas untuk mendapatkan program ini karena sudah jelas kerja bakti literasinya itu sudah jelas dari dulu, dan harusnya pemerintah melihat orang-orang seperti Beni merespon apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman seperti Beni. Dan ketika buku semacam ini meluncur ya berdasarkan program pelatihan yang intensif begitu, ini sebetulnya yang kami inginkan. Jadi kalau bicara kegiatan literasi, TBM, kampung literasi, sebetulnya saya kesini itu ingin memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan Beni, yang mengendorse apa yang dilakukan oleh Beni dengan kawan-kawan di sini adalah ini gerakan literasi yang sesungguhnya. Karena jangan sampai kita hanya mengakses bahan bacaan tetapi tidak menciptakan juga bacaan. Anak-anak muda sekarang sudah waktunya juga melahirkan buku, memberikan produk-produk literer begitu, tidak hanya sekedar menjadi penonton. Jadi fasenya sekarang sudah mulai naik, teman-teman pegiat literasi itu tidak hanya membawa-bawa buku ke masyarakat tetapi membawa bukunya sendiri ke masyarakat. Ini bagian dari gerakan yang menurut saya cukup penting dan itu sudah dilakukan oleh Beni Arnas dan kawan-kawan. Nah, ini yang saya kira mulai banyak juga nih sedikit demi sedikit teman-teman di luar yang menuju ke arah sana. Jadi kalau Lubuk Linggau justru sudah memulainya dan produknya sudah jelas begitu. Itu yang sangat penting. Nah, kemudian juga tadi sedikit saya merespon Mbak Dwi, kebetulan juga guru begitu ya. Beberapa waktu ini saya cukup gelisah ketika ada gerakan literasi sekolah yang diterjemahkan dengan serampangan. Caranya adalah mengumpulkan 1000 siswa di lapangan upacara, membaca koran bersama-sama begitu, diterik matahari. Mungkin mereka nggak paham apa yang dibacanya. Saya kira pendekatannya mungkin harus ada cara-cara yang lain begitu ya. Dan cara itu mungkin tidak salah tetapi kurang tepat. Karena apa? Karena kita tidak ingin mempertontonkan kepada orang bahwa ini loh semua orang sedang membaca, tidak, tetapi memberikan pemahaman bagaimana pentingnya membaca melalui cara-cara yang kreatif seperti buku ini. Ini pasti akan menjadi pemicu banyak siswa, banyak guru, banyak orang-orang lain yang
saya ingin juga membuat buku seperti ini begitu. Nah, jadi saya kira gerakan literasi ini bukan hanya sekedar membuat orang ngumpul bareng lalu membaca bersama begitu, tetapi menciptakan iklim yang kondusif terhadap gerakan literasi dimanapun. Nah, kemudian saya sepakat misalnya Benny ini mungkin tantangan untuk Anda dan teman-teman. Saya kebetulan juga mengajar, saya dosen di Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Banten, dan umumnya mahasiswa yang kemudian jadi guru ya hanya jadi guru sekedar, bahasa saya, menuntaskan pekerjaan, pulang, selesai, tidak kemudian menginspirasi si siswa, kemudian tidak hanya berteori begitu, membaca adalah, menulis adalah, tapi gurunya sendiri tidak bisa menulis, jarang membaca. Nah, kalau misalkan program ini efektif, levelnya harus dinaikkan begitu, jadi dan membidik satu titik tertentu sehingga menyebar virus literasinya. Dan saya yakin, saya percaya betul bahwa kalau guru-guru dilatih oleh Benny ini dan kawan-kawan di sini, mungkin ada produknya nanti, itu akan gerakan literasi tidak hanya sekedar seremonial lagi, tapi sudah masuk pada ranah-ranah yang lebih luas dan jangkauannya mungkin nanti akan lebih masif lagi. Dan saya sedikit merespon apa yang sudah dilakukan Benny dengan teman-teman di sini. Ini pekerjaan luar biasa, pekerjaan yang tidak boleh berhenti sampai di sini. Dan saya dengan teman-teman di Forum Taman Bacaan Masyarakat sangat mensupport, dan semoga ke depan kita bisa lebih serius lagi bekerja sama. Dan percayalah bahwa apa yang dilakukan Benny ini pekerjaan yang sangat mulia. Terus lanjutkan, Ben. Terima kasih. Terima kasih Bang Tekman masukannya bahwa untuk menjadi pahlawan, untuk melakukan kerja-kerja orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang sekitar itu tidak dalam satu segmen pekerjaan tertentu. Bahwa yang dilakukan Benny pun itu termasuk hal-hal yang sangat bermanfaat bagi orang lain, dan itulah sesungguhnya manusia yang paling terbaik dan bermanfaat di mata Tuhan semesta alam. Nah, Bung Ben, masih ada waktu? Masih ya? Saya sebelum hadirin sekalian, saya ingin menanyakan dulu ke Mas Denny Ketip dan Ibu Elida, apakah sudah membaca puisi yang ada di dalam buku ini? Sudah ya? Saya ingin meminta tanggapannya sedikit mengenai puisi, karena tadi kita hanya membahas cerpennya, belum menginjak kepada puisi, sedangkan ada puisi di dalam buku antologi ini. Silakan kepada Ibu Elida terlebih dahulu, kami persilakan. Ya, ini mengenai puisi ya. Karena saya sudah membuat ini 2 minggu yang lalu, jadi saya agak lupa isinya apa. Nah, puisi di sini saya sudah rampungkan kemarin 1 buku, alhamdulillah, karena soft file-nya kemarin Bang Benny sudah kirim 2 minggu sebelum acara ini dibuat. Nah, di sini saya tuliskan bahwasan puisi berjudul Malam dan Rupamu Bulan bertemakan rindu. Puisi malam menceritakan sosok yang masih tertinggal selalu di kenangannya dalam sunyi. Namun dirinya tak sepadan sosok itu, atau sosok itu menganggap dirinya tak berarti. Hingga di kali kedua ia takut pada sosok baru yang hadir bila mana akan melakukan hal serupa. Kemudian puisi Rupamu Bulan menceritakan lanjutan kisah puisi malam tentang sosok baru yang hadir itu telah memberi obat pada lukanya di masa lalu. Nah, puisi ini di sini, di dalam buku ini ada suatu hal yang menarik teman-teman sekalian, karena puisi ini berkaitan dengan satu karya kenangan dan cinta baru yang bisu. Nah, di sini sepertinya penulisnya tidak menyamarkan nama. Di sini penulisnya langsung menulis nama asli. Nama tulisannya nama asli gitu, Bang. Jadi di sini dia buat seperti menyatakan cinta gitu loh di dalam sini. Ya. Jadi sungguh menarik karena rekan-rekan belum baca. Siapa namanya? Gimana? Nama penulisnya. Nama penulisnya malah. Nggak enak nanti sama penulisnya. Iya. Yang menulis puisi ya, tadi jadi, ada puisi. tidak orangnya di sini? Ya, silakan coba. Nah, ini Bu yang menulis puisi tadi. Ya, puisinya itu saling keterkaitan dengan karangan. Silakan. Karya siapa ini?
prianya. Siapa ini? Agus kalau nggak salah. Agus mana Agus? Nah, jadi di sini si Agus Agus. ini menceritakan kisahnya bahwasannya si Nadia. Agus mana Agus? Yang mana, Agus Agus? berdiri. Nah. Iya. Ya teman-teman, bagi yang belum memiliki bukunya silakan, karena promo 50% sekaligus yang penulisnya ada di sini untuk meminta tanda tangan, bertukar tanda tangan dan menjadi kenang-kenangan bahwa perbafolan skripta manen. Ucapan itu akan cepat hilang, tetapi tulisan itu akan abadi. Tulisan akan abadi jauh melebihi usia penulisnya, dan dia akan tetap hidup abadi walaupun penulisnya sudah tidak ada lagi. Kita kembali lagi, Mas Denny, gimana untuk mengenai puisi ulasannya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Puisi itu agak sedikit berbeda dengan cerpen kalau bagi saya, atau narasi gitu. Puisi itu lebih banyak ke simbol. Tapi kalau cerpen dia lebih banyak ke gamblangnya, realnya lebih terbawa. Nah, sebuah puisi lebih banyak simbol-simbol. Kenapa malam sih? Jarang orang buat puisi di siang yang terang. Jarang. Karena malam itu penuh dengan permenungan. Mungkin seperti itu kalau mungkin dari Safira ya. Terus kemudian walaupun ternyata baru saya menemukan si Agus membaca puisi Safira malam yang lainnya. Kalau teman-teman lihat di halaman 76, di situ si Agus menjabarkan lagi puisinya si Safira yang judulnya juga malam, tapi dengan puisi yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kalau puisi lebih sama halnya, tapi mungkin karakter orang berbeda dengan pemilihan kosakata dan sebagainya. Ada orang yang lebih menyimpan tulisan itu, kata-kata itu dalam menjadi yang intrik dalam sekali, atau yang mungkin lebih gamblang ya malam gitu. Ada yang lebih ke mungkin rupamu bulan itu mungkin diartikan dengan yang berbeda. Tapi itulah kenapa puisi itu lebih banyak dengan kesepian, kesunyian, malam. Jarang orang siang yang bolong, siang terang terik gitu. Walaupun ada beberapa yang terang terik itu mengartikan bahwa orang pengemis, orang pengamen dan sebagainya, lebih seperti itu dan sebagainya. Tapi toh intinya adalah rasa-rasa yang dilihat. Sama halnya dengan cerpen, sama dengan yang saya tulis ini, bahwa penulis itu harus membuka segala inderanya, mata, rasa, hidung, sentuhan dan sebagainya. Bagaimana kita bisa merasakan panas itu seperti apa, kemudian kita gambarkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk puisi, dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk artinya bahwa sesuatu yang bisa ditulis, itulah yang apa yang kita lihat. Bukan hanya apa yang ada dalam diri kita, terus kemudian kita tuangkan bahwa itu adalah diari kita sendiri, bukan. Tapi apa yang ada kita lihat, bahwa yang saya lihat itu adalah apa yang saya rasakan. Bukan bahwa ini adalah aku, keakuannya yang dikeluarkan semua itu bukan saja hanya sebatas itu. Karena biar kalau kita mengatakan bahwa inilah aku dan sebagainya, aku yang seperti ini dan sebagainya, akhirnya orang akan melihat bahwa oh ini adalah sang penulis. Tapi kalau akunya itu diartikan bahwa orang yang saya lihat terus kemudian dia jadikan sebagai aku merasakan bagaimana rasanya sakit menjadi anak kecil yang selalu ditinggalkan orang tuanya dengan HP dan sebagainya. Itu berbeda. Masukin jadi anak itu kecil itu menjadi aku. Sekarang ini aku adalah menjadi anak kecil itu. Rasakan dan sebagainya akhirnya bisa menentukan bahwa oh ini loh, akunya ini bukan aku sang penulis, tetapi aku orang yang saya lihat, orang yang saya rasakan, orang yang saya sentuh, udara yang saya sentuh, dan apa yang saya rasakan semuanya itu ada di dalam diriku, kemudian aku tuangkan dalam tulisan. Saya rasa kurang lebih agak berbedanya puisi dengan cerpen atau narasi yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Puisi kadang nakal. Kenapa sih nggak mengatakan sandal jepit yang tertulis namamu? Kenapa nggak nakal-nakal yang bahwa semua tuh bisa, kabel itu bisa jadikan sebuah tulisan. Aku misalnya, kenapa kabel sinyal itu tidak dijadikan sebuah kata-kata? Kenapa harus sesuatu yang merenung, sunyi? Kenapa puisi itu susah untuk membuat sesuatu yang kegembiraan? Kalau anak kecil senang membuat puisi yang gembira.
anak kecil pas satu dengan ibu, dia menceritakan ibu itu yang seperti ini. Tapi saat itu menjadi orang dewasa dan orang tua beda lagi. Ibu diartikan bahwa ibu yang sudah berbeda, rentan dan sebagainya, merasakan ibu sudah berbeda lagi. Yaitu dunianya sudah berbeda. Jadi sama intinya dah sama-sama lebih nakal lagi, sama-sama lebih untuk membuka indera yang apa yang kita rasakan. Kurang lebih seperti itu aja. Silakan tepuk tangan untuk pembicara kita, narasumber kita. Jadi menurut Mas Denny Ketip itu kalau ingin tulisannya lebih menarik itu jadilah penulis yang nakal. Mau menjadi penulis puisi yang nakal, mau menjadi penulis cerpen, menjadi penulis cerpen yang nakal. Mumpung ada narasumber yang berkompeten di depan sini dan kita jarang-jarang berada di majelis ilmu seperti ini, kami persilakan kepada audiens, kami batasi dulu itu dengan 3 audiens yang ingin bertanya kepada yang di depan, dengan Ayunda Susilawati boleh, kemudian dengan Mbak Elida boleh, dengan Mas Denny Ketip boleh, silakan. Ya, silakan berdiri, kemudian perkenalkan nama dulu dan kepada siapa untuk pertanyaan yang ditujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu penulis, ini ada Bapak Supriyadi termasuk literasi ini dari Musirawas. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Echa Srianti dari guru SMP Negeri Haukirsari, Kabupaten Musirawas. Saya sedikit bercerita tentang literasi ini. Saya mulai tertarik dengan kegiatan literasi ketika saya pernah dipercaya sebagai instruktur K13, di mana di dalam kurikulum yang terbaru itu kita dituntut untuk menggerakkan literasi dan kemampuan 4C untuk mempersiapkan siswa kita untuk pada abad 21 nanti. Yang saya mau ceritakan adalah kita pernah diundang untuk diseminasi literasi ketika di Jakarta oleh Kesehar Lindung Dikdas. Di sana kita coba-coba untuk membuat buku yang sederhana sebenarnya menurut kami, dan ternyata itu malaikat sedang berpihak kepada kami, dan satu keberuntungan kami diundang untuk ke Jakarta untuk mendiseminasikan hasil karya kami itu. Hanya saja saya masih bingung. Itu iseng-iseng saya menulis, kemudian sekarang saya semakin cinta dengan literasi itu. Yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, khusus untuk Bapak Benny Arnas, sedikit tips bagaimana sepulang dari Jakarta itu banyak sekali ide-ide, pengen bikin novel, pengen bikin cerpen, puisi dan sebagainya, karangan ilmiah dan sebagainya. Cuman bagaimana caranya agar saya konsisten di salah satu bidang gitu. Saya pengen bagaimana caranya agar lebih konsisten, apa novel saja. Kalau untuk materi itu saya rasa seiring membaca kita bisa mempelajari gitu. Hanya saja menjaga konsistensi itu yang saya bingungkan. Itu saja Bapak, Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tampung dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum pertanyaan ini dijawab. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sebagai informasi kami sampaikan kepada Bang Firman dan mungkin tadi Kades Panca Mukti bahwa Ibu Echa berasal dari Kabupaten Musirawas. Dahulu kota Lubuk Linggau ini adalah ibu kotanya Kabupaten Musirawas. Kemudian melalui proses pemekaran daerah bahwa kota Lubuk Linggau menjadi daerah otonomi baru, akhirnya kita berdiri sendiri menjadi kota Lubuk Linggau. Kabupaten Musirawas itu menjadi kabupaten tersendiri dan akhirnya pecah lagi menjadi Kabupaten Musirawas Utara. Nah, ketiga kota kabupaten ini, kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara, dahulunya dipersatukan dengan nama Bumi Silampari. Jadi meskipun dari kabupaten tetangga bahwa Ibu Echa berasal dari kabupaten tertua kota Lubuk Linggau. Dia menanyakan tidak dengan narasumber yang di depan, menanyakan langsung dengan Bung Ben, dengan Ketua Benny Institute, bagaimana tips menjaga konsistensi dalam
melakukan penulisan. Silakan Bung Ben untuk dijawab, karena Bu Echa ini sebenarnya adalah guru berprestasi dari Kabupaten Musirawas. Di sebelahnya ada Ibu Lilis, itu guru berprestasi dari Kota Lubuk Linggau, pernah diundang diseminasi literasi di Jakarta. Kalau bisa dibantu oleh Bung Benny melalui misalnya Benny Institute-nya, mungkin akan lebih memacu potensi mereka untuk menulis. Silakan kepada Bung Benny. Iya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Echa ya, yang telah datang jauh dari kabupaten tetangga lah, saya sebut begitu, dari Musirawas, dan mengapresiasi acara literasi peluncuran buku. Ini sebuah kehormatan bagi kami sendiri, dan juga saya lihat sebelum saya jawab, dan juga saya lihat ada Ibu Haryani di belakang. Ibu Haryani boleh berdiri? Ya, Ibu Haryani adalah pembina Forum Lingkar Pena MAN 1 yang datang, Bu. Ya, yang tahun lalu baru saja meluncurkan buku kumpulan puisi tunggal dia. Mana lagi ya sebelum saya jawab ya Ibu Echa ya, saya sapa dulu nih tamu-tamu. Oke, Ibu Echa, sebelum saya sampai ke solusi jitu, mungkin hal yang paling simpel sederhana yaitu ketika saya sepakat dengan Ibu Echa, yang paling susah itu bagaimana kita untuk terus konsisten. Bisa saja kita menghadiri acara ini terus semangat mau nulis novel, ketika pulang berurusan sama urusan rumah tangga, beban-beban pekerjaan, sekolah dan lainnya, tiba-tiba semangat itu pun menguap, dan dan dia baru muncul lagi ketika kita ketemu orang-orang yang menyukai kegiatan literasi dan sebagainya. Ada sebuah istilah atau idiom, employee working on duty, sedangkan artis working on mood. Jadi karyawan itu bekerja sesuai jadwal, sedangkan artis atau pekerja kreatif itu bekerja berdasarkan mood, begitu. Dan saya tidak sepakat. Menurut saya kedua-duanya itu working on schedule, working on duty. Kedua-duanya itu bekerja berdasarkan jadwal. Tetapi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, kita apabila ingin fokus untuk menghasilkan sebuah karya, yang membedakan kita dengan karyawan adalah jadwal karyawan dibuat oleh bos, sedangkan jadwal pekerja kreatif dibuat oleh dirinya sendiri. Oleh karena itulah mengapa pekerja kreatif dan salah satunya yaitu seniman, dan salah bagian dari seniman yaitu penulis itu dia berbahagia sekali dia berproses kreatif. Cuma proses kreatif dia bisa saja tidak akan menghasilkan apa-apa apabila ia tidak mematuhi jadwal yang telah ia buat sendiri. Jadi saya sendiri memiliki sebuah pengalaman akhirnya menemukan formulasi ini ketika saya menggarap novel pertama saya Bersetia, terbit 2014, itu 2 tahun, karena saya membiarkannya begitu saja tanpa deadline, tanpa ada kontak sama penerbit. Tetapi novel-novel berikutnya ketika saya sebelum nulis novel saya sampaikan dulu sama penerbit, sama editor saya, oke, saya mau nulis novel ini, you mau menerbitkan nggak? Oke. Dan akhirnya saya membuat sebuah deadline, dan semua novel saya setelah Bersetia itu saya selesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadinya apa? Kalau menurut saya adalah apabila kita ingin konsisten, maka kita harus membuat sebuah komitmen kepada diri kita sendiri. Komitmen itu komitmen yang sangat moderat sebenarnya, karena dia dibuat oleh diri kita sendiri dan dia dilaksanakan oleh diri kita sendiri. Mungkin ejauhan terhadap konsep dan formulasi ini detailnya banyak sekali, dan detailnya itu Ibu Echa bisa ditemukan apabila Anda bergabung di Benny Institute Writing Class di angkatan kedua. Ini juga termasuk yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Ben jawabannya, bahwa jawaban dari Bu Echa tadi yang pertama adalah komitmen, yang kedua yang namanya menulis ya menulis, artinya teruslah untuk menulis, dan bagaimana menemukan formula untuk menjaga konsistensi secara detail itu silakan bergabung di Benny Institute Writing Class yang kedua nantinya. Kapan dibuka Bung Ben? Oh, sudah dibuka. Jadi bisa langsung mendapatkan mengisi form untuk kelas yang angkatan kedua. Belum lengkap rasanya, saya lihat di sini ada senior kita, Mas Budi. Mas Budi ini dianggap sebagai
senior dan sekaligus dedengkot sesepuh di Linggau Pos. Ya, memang beliau senior dan sesepuh di Linggau Pos. Tidak akan ada Linggau Pos yang offline-nya terbesar di 3 kota kabupaten kalau tidak ada Mas Budi sebagai pimpret di sana. Nah, untuk itu kami persilakan Mas Budi untuk memberikan tanggapannya terhadap buku di sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ujiannya ya Pak Dopri, terlalu berlebihan ya. Karena sebenarnya untuk suatu hasil itu berupa kerja tim atau teamwork. Tanpa tim kita tidak akan, ini bukan menggurui ya, tanpa tim kami tidak akan menghasilkan suatu karya. Termasuk juga seperti ini, Cita-Cita Hari Ahad yang menurut saya cukup bagus ya dari segi cover, terus isinya juga walaupun sudah saya lihat selintas tapi sangat menarik. Mungkin kami dari media hanya bisa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh BNI Institute dengan ownernya Bang Benny Arnas. Kami juga sebelumnya jauh-jauh hari atau beberapa tahun yang lalu sudah sering melakukan kerjasama khususnya dengan Benny Arnas sendiri selaku Chairpenis, termasuk juga kawan-kawan yang bergelut di bidang budaya dan sastra. Di sini juga kami untuk Linggau Pos juga sangat open sebenarnya, terbuka ya. Dalam artian kita juga ada rubrik budaya itu setiap hari Minggu. Mungkin sekarang ini kami mungkin terkendala, mungkin Bang Benny sempat ini mungkin dulu ya, sempat ada tanda kutip lah ya, tapi sudah cair ya Bang Benny ya. Jadi kami mungkin kedepannya kami juga sangat mengapresiasi seandainya dari writing class angkatan pertama ini akan mengirimkan karya, kami sangat terbuka. Karena kita juga menyadari seorang penulis ternyata dari daerah khususnya kabupaten kota yang di sini di Provinsi Sulawesi ternyata ada yang bisa mengglobal ke internasional. Salah satunya Bang Benny Arnas. Itu sangat membanggakan sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Bang Benny Arnas. Dan juga intinya dari Linggau Pos juga seperti yang sudah kami jalankan, kami juga memiliki program ya, walaupun program kami juga sebenarnya mengajak untuk pelajar-pelajar di Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musyawas dan sampai ke Musyawas Utara itu ayo membaca ya. Kami memiliki tema mungkin beda dengan kalau ini ada wadahnya tersendiri. Kalau kami hanya mengajak untuk melihat, membaca apa itu isi koran yang berisikan informasi-informasi yang aktual. Dan juga kami juga melakukan kerjasama, walaupun bentuknya dalam hal membaca itu memang agak ini ya, agak ekstrim ya, membaca bersama-sama di bawah panasnya matahari, sinar matahari pagi. Tapi intinya kami salah satu bukti kepedulian kami di salah satu fungsi pers kami di bidang pendidikan itu untuk mengajak membuka mata hati para pelajar agar mereka membaca, karena sekarang dengan banyaknya gawai dan info yang lebih cepat, koran itu agak lebih tertinggalkan gitu. Jadi intinya kami ingin mengingatkan bahwa masih ada koran yang memberisikan informasi-informasi yang bisa diserap langsung, karena kata Novi tadi membaca itu lebih cepat meresep ya, meresep. Dan itulah salah satu bentuk cara kami melakukan ayo membaca bersama guru dan kepala sekolah. Dan mungkin tidak banyak kata, kami intinya sangat merespon kegiatan ini, dan ini suatu hal yang cukup membanggakan karena BNI Institute telah menelurkan penulis-penulis yang kemungkinan akan menjadi cikal bakal penulis terbaik dari Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musyawas dan Musyawas Utara. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi sekali dengan penulis dalam buku ini. Ada 28 penulis berpotensi di Kota Lubuk Linggau. Ada 28 penulis yang potensial di Kota Lubuk Linggau. Saya ingat saya pernah membaca dan melihat video Helen Adam Keller. Helen Keller itu adalah seorang yang terlahirkan buta, tuli, dan bisu. Kemudian di awal dia merasakan bahwa hidupnya tidak ada gunanya. Dia diciptakan Tuhan, itu tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Perlahan dia mulai mengambil hikmah dari itu semua. Terakhir bahwa dia menjadi aktivis politik, dia menjadi penulis, dia menjadi seniman. Tulisannya The Story of My Life itu dibahasakan 50 bahasa.
Nah, kemudian dia sejarah tentang dia mendapatkan 2 piala Oscar. Saya melihat bahwa 28 orang penulis yang sangat potensial di Kota Lubuk Linggau itu tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu. Saya yakin suatu saat ada yang nantinya karyanya akan dialih bahasakan lebih dari 50 bahasa di dunia. Saya ingin kembali ke narasumber terakhir. Saya ingin closing statementnya tentang kepenulisan ini, kalau boleh, bahwa ada hal-hal konstruktif yang bisa membangun kepenulisan penulis yang ada di dalam buku ini. Jadi apakah misalnya ada hal-hal yang mesti ditajamkan lagi, ada hal-hal misalnya yang mesti dikuatkan lagi dan lain sebagainya, karena memang penulis ini sangat luar biasa sekali. Dari mulai saya lihat ada Bang Berita Harahap, beliau ini sangat kuat semangat literasinya. Kalau tidak, beliau apa kurangnya lagi? Beliau adalah manajer di salah satu hotel di Kota Lubuk Linggau. Kemudian beliau juga secara finansial kehidupan sudah mapan. Kemudian ada juga anak kecil, anak yang masih SD, mampu menuangkan pemikirannya di dalam sebuah buku. Saya rasa itu adalah hal yang sangat diapresiasi, termasuk juga cerita-cerita lain yang ada di dalam ini. Saya ingin ketiga narasumber memberikan closing statement. Yang pertama bisa saja motivasi, kemudian bisa juga hal-hal yang sifatnya membangun supaya ke depan hal ini tetap terjaga konsistensinya, bahwa tidak hanya satu karya saja yang dilahirkan, ada nantinya berjilid-jilid karya, berpuluh-puluh karya yang akan membanggakan Kota Lubuk Linggau. Tidak hanya Bung Benny saja yang saat ini, nantinya ada regenerasi terhadap Bung Benny Ernast. Silakan dari Mas Denny Ketip dulu. Oke, terima kasih. Berbahagialah teman-teman dan kita semua berada di sini karena kita bisa berbeda dengan orang yang berada di kanan kiri kita yang mungkin memilih cara yang berbeda. Kita sudah dijelaskan dari sama moderator bahwa menulis itu berbeda, bisa permanen dibandingkan dengan penulisnya sendiri. Penulisnya sudah mungkin hilang atau mungkin dia pensiun, tidak menulis lagi dan sebagainya, tapi karyanya masih ada. Itu kurang lebih dari karya-karya yang penulis. Mungkin berbeda dengan karya visual yang lain. Pas satu teater dipentaskan, kalau tidak direkam visualnya hilang. Tapi penulis didokumentasikan dalam bentuk buku. Itu pertama yang kita ucapkan terima kasih dulu untuk kita sama-sama. Kemudian buatlah komunitas. Kenapa ada komunitas seperti ini? Karena ruhnya itu yang diambil. Seorang penulis atau komunitas, kita menulis sendiri tidak akan ada artinya. Saya yakin Bang Bernie Ernast seperti ini, dia menulis seperti kita melihat, dia sudah bisa. Tapi pasti dia ada komunitas lain untuk mencari ruh-ruh yang lainnya. Komunitas baca dicambil, ini dicari-cari, itu yang menjadi kekuatannya. Terus kemudian dia menelurkan di Lubuk Linggau dan sekitarnya dan sebagainya. Komunitas itu sangat penting. Pas satu teman-teman berada merasa sendiri, terus kemudian tidak ada orang lain, itu akan cair, menulis akan hilang. Apapun yang ada teman-teman rasakan. Terus kemudian tetaplah menulis walaupun tidak ada produk buku. Jangan pernah menulis karena ada target buku. Besok Bang Benny akan buat buku ini, nulis. Tapi pas satu tidak ada proyek buku, tidak menulis. Itu yang menjadi kadang kendala yang buat tantangan buat kita sendiri. Kenapa harus menulis saat menjadi hari buku? Padahal tidak ada buku pun kita harus tetap menulis. Apapun itu, tidak buku itu tidak karya tulisan itu tidak perlu dipublikasikan, ya kita menulis. Sama hanya kita ya tidak ada job nyanyi, ya nggak usah nyanyi, ya nggak bisa, tetap nyanyi. Kalau ada job nyanyi, oke, kita nyanyi. Kurang lebih seperti itu. Pertama, komunitas itu perlu sekali. Dari komunitas ini kan nanti akan kembang lagi, dan jangan hanya berhenti sampai di sini. Tapi teman-teman nanti akan membuat komunitas sendiri, komunitas membaca, komunitas apalagi, tapi produknya dari Benny Institute, dari sini. Semuanya berada di sini. Dan jangan hanya terpaku dengan dari Bang Benny, pas waktu Bang Benny pergi dan sebagainya, sibuk sebagainya, cair. Nah, itulah yang komunitas ini. Bang Benny itu hanya sebatas api kecil. Sebenarnya teman-teman yang niup biar apinya gede. Pas satu Bang Benny nggak ada di sini, ya bagaimana teman-teman bekerja. Saya yakin teman-teman bisa membuat sesuatu berada yang kecil-kecil di sekolahnya. Ayo buat komunitas menulis dari apa yang didapat dari
Bapak Ibu di sini bisa menerapkan di sekolahnya. Jangan hanya terpaku bahwa harus Bang Benny yang datang. Padahal teman-teman sudah dikasih ilmu dari teman-teman di sini. Nah, itu yang bisa cari. Oh, di kampusnya ayo buat komunitas lagi. Kemudian di sana kehabisan ilmu, cari ke sini ayo tetap. Tapi yang di sini tetap disolidkan. Ini yang menjadi yang patokan yang paling yang besar. Kemudian membuat ayo komunitas baca dong. Manusia kan banyak yang nggak harus produk ya. Ayo buat baca. Kemudian ayo mencari buku-buku yang mana ayo kita sebagainya. Saya rasa itu kekuatan komunitas itu kalau hilang tidak akan ada komunitas ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada Ayunda Susilawati. Nah, banyak yang balik jaknya adik-adiknya. Acara belum selesai sayang. Maaf, saya biasa dalam suatu forum Arminarek perdana, biasanya kalau penontonnya pulang semangatnya hilang separuh. Benar, kalau yang datangnya hilang semangatnya ngedon dikit. Wah, saya ngomong nggak ada yang dengar gitu kan. Baiklah, sebelum saya penutup, saya ingin memberikan satu sedikit saja bahwa adik-adik yang ikut dalam kelas Benny Institute itu sangat beruntung. Dulu saya masih SMP, SMA, saya punya cita-cita, Pak Budi, cita-cita saya ingin jadi penulis. Saya ngiri cerpen, tapi nggak ada yang ngajar. SMP saya kirim cerpen ke Anita, cerpen ke koran-koran. Saya tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak ada berita apa bisa menulis, nggak bisa. Kemudian karena memang saya hobi baca, saya tetap nulis lagi di SMA, di Semea Negeri saya dulu SMA. Saya tuh terpilih nomor 1 kepenulisan cerpennya di Semea, dikirim ke Jakarta sebulan sampai bertahun-tahun tetap nggak ada beritanya bahwa tulisan saya itu bisa diterima. Jadi luar biasa, sekarang adik-adik semua sudah punya seseorang yang luar biasa yang bisa membimbing bagaimana menulis itu yang baik dan benar. Mungkin cerita saya bagus, tapi cara penulisannya salah, mungkin seperti itu ya. Itu Benny ya. Jadi beruntunglah, bersyukurlah adik-adik semua, malaikat-malaikat itu berada di antara adik-adik untuk belajar menulis, langsung bisa dibaca dan diterima. Luar biasa, ini bisa masuk buku seperti ini, dibaca banyak orang, bahkan langsung dijual ya Bung Ben ya, begitu. Itu yang saya tangkap dari buku ini. Kemudian untuk yang terakhir, pesan saya lagi sebelum saya pulang, satu oleh-oleh untuk semuanya dari kami, pembaca yang awam, pembaca, untuk adik-adik, tingkatkan semangat, tingkatkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Karena ketika kerja itu semuanya adik-adik pasti dapat manfaatnya. Tidak ada kerja yang tidak menghasilkan. Semuanya sesuai dengan usaha kita. Kekuatan usaha kita itulah keberhasilan kita. Yakin Allah pasti meredoi usaha dan kerja keras kita, disertai dengan doa. Kalau bisa adik-adik mulai dari sekarang berdoa tahajud. Kalau bisa sholat tahajud, perbanyak tahajud. Mudah-mudahan Allah semuanya mengabulkan doa-doa kita. Mungkin itu closing dari saya, penutup dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Benny Arnas, untuk Ayu, untuk tampil di depan sini, untuk berbicara. Alhamdulillah, subhanallah. Ayu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aplusnya ya kepada Mbak Elida, silakan.
Ya, banyak sekali pesan-pesan yang sudah disampaikan dari dua narasumber. Saya punya pesan sendiri. Secara individu saja, apabila kita tidak bisa melanjutkan dalam suatu organisasi, saya ingin rekan-rekan semua dapat menjalankan rutinitas membaca, menulis, dan literasi itu dengan diri sendiri dan juga dengan keluarga di rumah. Tidak usah jauh-jauh dengan keluarga saja, dengan orang tua, dengan saudara, dan juga dengan anak-anaknya. Membaca bersama, menulis bersama, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti literasi ini akan terus berlanjut, dan insya Allah juga bangsa Indonesia bisa jadi bangsa yang literat sepanjang hayat. Terima kasih. Terima kasih, silakan aplaus kepada ketiga narasumbernya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, telah bersedia membagi ilmu. Saya ingin aplaus yang sangat meriah sekali. Terakhir kalinya sebelum acara ini mungkin ditutup bincang buku ini. Yang perlu diingat bahwa dunia hanya mampu diubah dengan dua hal. Yang pertama itu dengan pedang, yang kedua itu dengan tulisan. Menulislah, maka kalian akan melewati batas umur kalian. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Semoga menjadi barokah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas syafaat dari Nabi Muhammad SAW, sang reformis sejati yang telah membuka kita ke alam terang benderang. Sengaja saya ucapkan di akhir karena di awal saya takut nanti waktunya tidak cukup. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bang Firman jauh-jauh dari Banten ke Kota Lubuk Linggau. Jangan meninggalkan Kota Lubuk Linggau dulu kalau belum makan pempek dan kawan-kawannya, Bang. Jadi minta nanti dengan Bung Benny. Ya, koyong kopi nanti dengan Ayunda. Sudah? Oh, sudah. Itu saja. Demi matahari dan sinarnya di kala pagi, demi bulan apabila ia mengikuti, demi siang apabila ia menampakkan, demi malam apabila ia menyelimuti, demi langit dan seluruh binaannya, demi bumi dan yang terhampar di atasnya, demi jiwa dan penyempurnaannya, sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan dan keburukan. Beruntunglah bagi mereka yang mensucikan dan merugilah bagi mereka yang mengotorinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah tentunya untuk keempat orang yang paling sangat-sangat amat kita banggakan di siang hari ini. Luar biasa sekali, dan kami cuma terima kasih banyak tentunya untuk Bung Denny Ketip, Elida Nur Habibah, Dianina Priyasan, dan juga Susilawati. Dan tentunya untuk tidak beranjak dulu ya, karena kita akan langsung menyerahkan tentunya untuk ini ada sedikit bingkisan dan juga tentunya ini spesial banget untuk kita semua, terkhusus untuk keempat tamu kita yang yang ada di depan ya. Tapi sebelum itu saya mengundang dengan hormat yakni Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Pusat, Bapak Dr. Firman Venayaksa bergabung bersama kita, Bapak. Dan juga tentunya kami undang dengan hormat untuk maju ke depan yakni Kades Pancamukti. Kami bersama untuk Bapak maju ke depan juga tentunya untuk menerima tentunya hadiah spesial dan juga bingkisan menarik tentunya dari BNI Institute. Iya, baik. Dan satu lagi mungkin Bapak Kades mau untuk menyerahkan kepada Ibu Susi selaku narasumber kita pada hari ini tentunya. Iya, ada sertifikat dan juga bingkisan menarik tentunya persembahan dari BNI Institute. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Dr. Firman Venayaksa untuk menyerahkan sertifikat atau piagam dan juga hadiah bingkisan dari BNI Institute tentunya untuk narasumber kita dan juga tentunya moderator kita pada siang hari ini. Baik, dan satu lagi tentunya kami persilakan untuk memberikan kepada moderator kita pada siang hari ini tentunya ada Bung Denny Novriansa, merupakan esais terkemuka di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Muratara. Banyak ya yang minta tanda tangan ya. Cie yang hari ini banyak diminta tanda tangan ya. Waduh.
Dan baik tentunya saya sudah rangkaian acara kita pada siang hari ini tentunya selamat. Terima kasih tentunya untuk kalian semua yang ada di sini tentunya selamat. Dan juga tentunya terima kasih banyak atas peluncuran dan bincang buku cerita-cerita hari Ahad tentunya antologi karya BNI Institute Writing Class angkatan pertama. Dan tentunya bersama-sama kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.